Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan bacakan surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berkumpul lagi untuk ngaji ya, mengkaji ilmu apapun. Dan kali ini Om Jok akan menyampaikan tentang manfaat herbal untuk meningkatkan imun ya. Iya, Ya, insya Allah. langsung saja saya sampaikan ke Om Jok, silakan bisa dimulai. Oke, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi matur nuwun Om Irul dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur karena Om Irul sudah sehat kembali meskipun ini dalam masa pemulihan. Dan kita bersyukur pada Allah SWT malam hari ini kita bisa ngaji bersama, kita bisa silaturahim bersama. Intinya kan yang penting silaturahim. Sedangkan ngaji itu adalah ekses saja gitu ya, efek samping saja dari silaturahim sehingga kita bisa belajar banyak ilmu seperti yang sampaikan Om Irul tadi, apapun ilmunya kemudian kita bisa sharing di forum kita ini. Jadi, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang booster imun selama pandemi COVID-19. Ini nanti mungkin ada kaitannya juga apa yang pengalaman saya ketika saya kena COVID-19 kemarin ya, akhir Desember sampai dengan awal Januari kemarin gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat ada pepatah itu, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman apa saja yang dicontohkan oleh pendahulu kita, ya. Kalau saya ditanya seperti itu, maka kemudian salah satu jawabannya adalah kesabaran. Kesabaran. Mengapa? Sebab dengan kesabaran itu, satu, kita itu bisa berpikir jernih. Kalau kemudian saat ini kita sedang mengalami pandemi, kalau kita ini pikirannya tidak jernih, maka kemudian yang ada adalah terus kita menggerutu, ya, kita menggerutu. Tetapi ketika kita ini bisa sabar, maka insya Allah pikiran kita itu menjadi jernih. Dan ketika pikiran itu jernih, maka kemudian ada jalan keluar yang nanti ditunjukkan Allah kepada kita. Nah, kalau mbah-mbah kita dulu, itu kalau sakit itu kemudian ngeracik gitu ya. Ngeracik bahan-bahan dari tanaman gitu ya, dikumpulkan terus kemudian diatur sedemikian rupa, diformulasi kalau sekarang namanya. Nah, naknik-nakniknya mbah zaman dulu itu sebetulnya adalah kesabaran. Ya, ikhtiar itu adalah kesabaran. Nah, kesabaran itu adalah 50% dari kesembuhan. Jadi kalau ada yang sakit begitu kemudian kita ikhtiar, itu sebetulnya ikhtiar itu adalah 50% dari kesembuhan. Seperti yang dicontohkan pengalaman dari pendahulu kita, dari mbah-mbah kita dulu. Jadi mengambil daun, mengambil bunga, mengambil biji, kulit batang lah, apalah, kemudian diformulasikan. Nakniknya itu adalah ikhtiar. Dan itu adalah kesabaran, bentuk kesabaran. Dan
orang mengatakan bahwa kesabaran itu adalah separuh dari kesembuhan. Jadi ketika kita bangkit, kemudian kita memformulasikan sesuatu, itu sebetulnya adalah 50% dari kesembuhan. Nah, itu pendahuluan saya. Nah, sabar, kalau kita baca di Syarh Thalathatul Usul halaman 24, itu sebetulnya adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menerima takdir Allah. Nah, pengajian-pengajian kita ini kita bersyukur ya, Om Irul selalu menjadi penjaga gawang dan selalu ngawal kita. Ini pernah saya sampaikan bahwa bagaimana kemudian ketika kita ini bisa sabar. Itu salah satunya yang pengalaman saya adalah karena ya itu tadi seringnya ikut pengajian seperti ini, terus kemudian yang disampaikan oleh Om Irul itu kemudian masuk gitu ya. Masuk, oh ternyata begini toh. Oh ternyata begitu. Oh indahnya takdir Allah yang tidak terduga gitu. Kalau takdir Allah itu kemudian sudah diberitahukan sebelumnya, itu nggak ada surprise-nya begitu kata Om Irul gitu. Tapi itu benar memang gitu. Coba kalau kemudian saya diberitahu oleh Allah SWT, misalnya Joko, kamu besok tanggal 26 Desember itu kamu akan positif corona gitu. Wah itu sudah stres betul itu. Karena sudah diberitahu gitu. Tapi kemudian ketika itu tidak diberitahukan dan tahu-tahu kemudian saya sakit saat itu malah indah seperti itu. Karena kemudian kita bisa sabar, ya Allah aku ikhlas dengan hal ini gitu. Maka kemudian Allah karuniakan jalan-jalan keluar. Ya. Dan ada saja teman-teman ataupun dosen-dosen senior saya yang kemudian mendampingi saya ketika saya sakit. Nah, apa itu hasilnya sabar? Nah, sabar itu hasilnya adalah meraih kemuliaan gitu. Selain iman dan amal soleh, maka sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisyabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar disebutkan pertama, mendahului dari sholat itu. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini sebetulnya semua soal dan jawaban yang saat ini sedang kita alami itu kan sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Tinggal kita ini ini toh. Oh, ayatnya ini toh. Jawabannya apa toh? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bersyukur kita punya forum ya silaturahim seperti ini sehingga kita itu mudah untuk membuka kembali Al-Qur'an, buka-buka lagi hadis dan seterusnya. Dan ada teman-teman di antara kita semuanya itu yang saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga kesabaran tadi yang dibacakan oleh Om Irul gitu. Nah, Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan gitu ya. Ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Nah, jadi sabar itu nanti hadiahnya adalah kemuliaan. Nah, karena sabar itu adalah dinamis, maka kewajiban seorang muslim adalah ikhtiar untuk kebaikan dirinya, keluarganya, tetangganya, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Ikhtiar yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan, ya, menjaga sistem imun tubuh, ini salah satunya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, saya ingat bahwa imun tubuh itu dapat dijaga melalui ya secara spiritualitas dalam hal keimanan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua itu menjaga silaturahim. Lah kita ini ada forum yang menguntungkan buat kita karena kita bisa bersilaturahim. Karena dengan silaturahim itu terus kemudian kita bisa senang,
rasa senang, rasa bahagia itu adalah salah satu cara agar imun tubuh kita ini bisa terjaga. Dan syukur-syukur ini kemudian tetap bisa meningkat begitu. Meskipun tanpa bertemu fisik karena selama pandemi COVID-19 ini. Nah, yang ketiga itu adalah mengkonsumsi jamu ataupun obat herbal terstandar gitu ya, OHT yang aman dan berkualitas gitu. Nah, jadi ada 3 hal ini adalah spiritual, kemudian menjaga silaturahim dan juga mengkonsumsi jamu herbal yang aman dan berkualitas. Nah, imunitas secara spiritual itu mestinya kemudian kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Allah SWT. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir izin Allah gitu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan karuniakan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu dan Allah bikulli syai'in alim. Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu adalah di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Baik. Nah, ada juga ayat di dalam Al-Quran gitu ya, yang sering kita baca insya Allah ini ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ala bidzikrillahi, hanya dengan mengingati Allah, tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita ini menjadi tentram. Yang berikutnya, teman-teman semuanya, secara spiritual, ini sering kita baca sebelum tidur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan hamba. Jadi kita tidak akan pernah diuji itu dengan ujian yang melebihi kemampuan masing-masing dari kita. Gitu. Ujian kita itu sebetulnya kan hanya sebentar, gitu ya. Dan ujian kita ini kan tidak seberat ujian yang diterima oleh para nabi dan rasul, gitu. Oleh karena itu maka sebaiknya kita kemudian tidak pernah mengeluh, tidak usah galau dan seterusnya begitu. Kenapa? Ya karena ujian itu hanya sebentar. Ujian itu hanya sebentar. Maka kalau kita ini tidak pernah galau, tidak pernah resah, tidak pernah menggerutu, itu tanda orang yang bersyukur dan Allah itu tersenyum gitu. Allah senang dengan cara kita karena kita selalu senang dengan hidup ini, kita bahagia dengan hidup ini, itu Allah itu senang gitu, tersenyum dengan melihat hambanya yang seperti itu gitu. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita sering menggerutu, kita ini protes gitu ya, terus kemudian ya banyak tidak bersyukurnya, itu berarti menyinggung perasaan Allah itu ya. Nah, karena kita ini diciptakan di muka bumi ini untuk bahagia dan apapun yang kita butuhkan itu sebetulnya kan sudah tersedia di muka bumi ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, maka kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan menguji kita melebihi kemampuan kita gitu. Baik. Nah, kemudian ikhtiar berikutnya adalah dengan jamu atau herbal warisan nenek moyang. Saya akan mulai dari yang sini dulu. Teman-teman pasti sudah ingat ini ya atau pernah melihat ramuan seperti ini. Ini ada jahe, ada secang, terus kemudian ini ada daun cengkeh gitu ya. Terus kemudian ada bunga, kuntum bunga cengkeh, terus ada kapulaga. Nah, inilah yang namanya wedang uwuh gitu. Kenapa dinamakan wedang uwuh gitu? Karena daun cengkeh yang digunakan itu daun cengkeh yang sudah berguguran dari pohonnya. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Saya pernah bimbing skripsi, ya,
pernah bimbing skripsi tentang kapan sih panen daun cengkeh yang baik gitu. Ada yang dipanen pagi hari. Ini kebetulan skripsinya kita mengambil di Mangunan karena di daerah Mangunan cengkeh lumayan banyak. Ada yang dipanen pagi hari, ada yang dipanen sore hari, ada yang dipanen siang hari. Terus kemudian yang dipanen adalah ada yang di ujung ranting, ada yang di tengah-tengah ranting. Nah, jadi parameternya banyak. Terus salah satu pembandingnya adalah daun cengkeh yang sudah berguguran. Maka ternyata senyawa metil eugenol yang menjadi identitas dari daun cengkeh dan identitas tanaman cengkeh itu sendiri, itu ternyata kadarnya paling tinggi ketika daun cengkeh itu sudah berguguran. Oh, kalau begitu maka metabolit sekunder yang isinya salah satu isinya adalah metil eugenol itu pada daun cengkeh itu paling bagus untuk ramuan minuman ini adalah ketika mereka sudah berguguran. Nah, kemudian yang karena berguguran itu kemudian dipunguti oleh mbah-mbah kita, terus kemudian dicuci sebentar, kemudian dikering anginkan, munguti itu seperti uwuh gitu ya. Menguti liter vol atau daun yang sudah jatuh itu kan seperti sampah gitu, mengut sampah. Maka kemudian ini dinamakan wedang uwuh atau wedang sampah gitu. Karena sebetulnya ya ini tadi hanya gara-gara ini ya, gara-gara dari daun cengkeh itu yang digunakan. Baik, itu satu. Kemudian ini ada kunir asem gitu ya. Nah, saya kira ini pernah saya jelaskan di sini kenapa kunyit dengan asam, karena kurkumin dan turunan kurkumin yang ada di kunyit itu akan stabil dalam tubuh kita ketika dalam suasana asam, pH tertentu. Nah, pH tertentu yang pas untuk menstabilkan kurkumin dan turunannya senyawa aktif di dalam kunyit itu adalah Tamarindus indica atau asam Jawa. Nah, maka ini adalah satu warisan yang luar biasa dari nenek moyang kita. Ya. Sehingga kita bersyukur karena nenek dan kakek moyang kita itu adalah orang-orang cerdas. Oleh karena itu, kita jangan kita tidak boleh kemudian tidak boleh kemudian kita itu minder, karena nenek dan kakek moyang kita itu adalah orang-orang yang cerdas gitu, yang menemukan formula-formula seperti ini. Kalau ditanya apakah mereka bisa menjelaskan itu? Tidak, mereka tidak bisa menjelaskan. Tapi kemampuan dari niteni, niroke, dan nambahi dari mereka itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga lahirlah berbagai macam formula-formula. Tilis yang sekarang sudah banyak tidak dijumpai dan bahkan kita tidak menggunakan, khususnya teman-teman yang habis melahirkan gitu ya, tidak menggunakan. Padahal itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah temuan yang sangat luar biasa. Kalau ada ibu-ibu yang habis melahirkan, saya tanya, Bu, kenapa pakai pilis? Maka jawabnya biasanya sama mereka. Seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, nenek moyang kita semuanya, yaitu supaya mata menjadi jernih, jawabannya itu. Padahal tidak seperti itu jawabannya, lebih dari itu jawabannya. Ya, ternyata dengan pilis itu maka kemudian ini menjadi penenang bagi seorang ibu yang habis melahirkan. Kita bisa mengetahui bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi itu taruhan nyawa antara hidup dan mati, dan itu stresnya minta ampun gitu. Kalau ibunya stres, maka air susu ibu itu tidak akan pernah keluar gitu ya selama mereka stres, selama ibu itu stres, sehingga bayi akan kesulitan untuk minum air susu ibu. Tapi dengan pilis, maka kemudian seibu itu kemudian menjadi tenang. Ya, ketika tenang, maka hormon-hormon yang digunakan untuk produksi ASI itu kemudian bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian ASI-nya lancar. Yang berikutnya ya tadi itu, mata menjadi jernih kembali, padang kembali. Terus tubuh yang tadinya itu sakit itu karena pilisan ya kemudian seger kembali. Nah, itu salah satu contoh warisan nenek moyang kita. Nah, dari situ kemudian berkembang juga beberapa yang sudah diekstraksi seperti gamma flu gitu ya.
kemudian ini isinya adalah sambiloto dan temulawak gitu. Nah ini kemarin baru rame-ramenya juga selama pandemi ini sambiloto ternyata diberikan juga oleh beberapa klinisi di negara-negara tertentu seperti Vietnam, India, terus kemudian sebagian Afrika itu juga memberikan sambiloto kepada penyintas COVID. Gitu. Terus kemudian ada juga hasil ekstraksi yang sudah dikapsulkan ini seperti Gamma Optima itu isinya adalah biji lada, buah lada dan juga Piper retrofractum atau cabai Jawa. Terus kemudian ada Gamma Pas, ini isinya adalah Piper cubeba ya. Ini adalah kemukus isinya. Salah satunya adalah kemukus. Nah, ini bentuk-bentuk yang sudah distandarisasi, herbal yang sudah distandarisasi yang kemudian dikenal dengan OHT, obat herbal terstandar. Baik. Nah, kemudian mengapa jamu atau OHT? Lagi-lagi saya selalu berpikir bahwa kita ini dianugerahi oleh Allah. Itu bonusnya banyak sekali. Di Indonesia ini, bonusnya banyak sekali. Ada bonus demografi, ada bonus biodiversity. Penduduk kita banyak. Tapi kemudian Allah pun juga sudah siapkan dengan biodiversitas yang beraneka ragam di Indonesia ini, ya. Nah, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kurangi Timor Leste, nah kita akan bisa melihat bahwa ekosistem yang kita miliki sebagai salah satu aras dari biodiversitas kita itu luar biasa. Ini ada foto ini saya ambil di pegunungan Mullerswahner di Kalimantan. Terus kemudian ada mewakili ekosistem hutan hujan tropik gitu ya. Terus kemudian ada ekosistem pantai gitu misalnya. Ini saya ambil di Halmahera. Kemudian ada juga kars gitu yang tidak banyak negara itu memiliki gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang ekosistem yang kita miliki itu banyak sekali, belum lagi ada gambut, terus kemudian ada gunung api dan seterusnya, itu luar biasa. Nah, salah satu yang menyebabkan kemudian tanah-tanah kita menjadi subur itu kan karena kita di daerah wilayah Ring of Fire gitu, di daerah pegunungan. Nah, itu salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita harus memahami bahwa kita memiliki biodiversitas yang luar biasa. Salah satunya adalah ekosistem. Yang kedua adalah jenis-jenis, ya, jenis-jenis. Baik itu jenis tumbuhan, baik itu jenis hewan. Ada mamalia, ada ikan, ada aves, ada cacing, dan seterusnya, sampai bakteri dan seterusnya. Ini sungguh sangat luar biasa yang kita miliki. Nah, ini adalah arasnya adalah aras jenis. Nah, ini misalnya ada jahe, ada kencur gitu, terus kemudian ini adalah pasak bumi yang saya ambil di Kalimantan. Terus kemudian ini biasanya selasih itu banyak kita jumpai pada saat bulan seperti ini, bulan Sya'ban begini, karena banyak orang yang nyekar ke makam itu biasanya membawa selasih ini. Nah, selasih itu kan sebetulnya bagian dari jenis Ocimum basilicum. Ini sekerabat dengan kemangi gitu, ya. Nah, kalau kemangi itu Ocimum basilicum forma citratum, maka ini adalah Ocimum basilicum forma violaceum karena batang dan juga bunganya itu ungu, violet gitu. Maka diberi nama violaceum. Nah, yang seperti itu ada varietas, ada forma, itu adalah di bawah jenis. Berarti komplit banget kita ini. Sudah banyak jenisnya, di bawah jenis itu masih ada variasinya lagi. Nah, itu luar biasa anugerah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Terus kemudian yang keempat adalah budaya. Mungkin yang budaya ini kadang tidak tertuliskan, karena aras biodiversitas biasanya sampai 3. Tetapi kalau saya meyakini bahwa budaya itu adalah termasuk dari keanekaragaman hayati itu pula. Ya,
Maka kita bisa kenal misalnya budaya menggunakan jamu, pilis dan seterusnya itu yang kemudian diabadikan di relief di Borobudur itu satu bukti gitu, otentik bahwa bangsa kita ini sudah memanfaatkannya sudah sangat lama sekali gitu. Terus kemudian ada juga lontar yang isinya pun juga biasanya formula-formula jamu gitu. Terus kemudian ada buku Serat Centini misalnya. Nah, saya pernah ditanya oleh seorang kerabat keraton Kasultanan sini yang juga senang dengan jamu. Saya ditanya, Mas, di dalam salah satu ramuan jamu itu ada yang namanya telek doro gitu. Telek doro, kotoran burung dara. Kemudian yang bersangkutan bertanya, menurut Mas itu benar nggak gitu? Kok ada telek doro, kotoran burung dara dimasukkan dalam formula jamu gitu? Saya bilang, ya itu sanepo, karena orang Jawa itu senang dengan clue, ya, menuliskan sesuatu itu memiripkan dengan bahan. Supaya apa? Supaya tidak mudah dicontoh gitu. Nah, telek doro atau burung dara, kotoran burung dara itu sebetulnya untuk mengungkapkan bahwa ada bahan yang ditambahkan ke dalam formula jamu yang bentuknya itu mirip seperti kotoran burung dara atau seperti telek doro. Nah, kita ingat injet kapur. Ya, injet itu kalau kering bentuknya seperti kotoran burung dara atau seperti telek doro. Maka kita melihat ramuannya apa atau saja nih. Terus kemudian kenapa harus ditambahkan injet gitu? Ternyata injet itu untuk menaikkan pH. Supaya apa? Supaya senyawa yang ada di dalam tanaman itu ketika nanti direbus kemudian dimasuk ke dalam tubuh itu tetap stabil. Jadi pH-nya diatur dengan menambahkan injet tadi. Nah, kalau teman-teman ada yang sekarang sedang di luar Jawa misalnya, maka kita bisa lihat ada satu jenis tanaman yang digunakan oleh etnis tertentu untuk penyakit A. Nanti jenis tanaman yang sama digunakan untuk penyakit B pada etnis yang lain. Begitu pula bagian yang digunakan atau cara menggunakannya itu berbeda-beda. Nah, itulah kekayaan kita yang sangat luar biasa. Dari 924 etnis yang ada di Indonesia ini menurut BPS gitu ya. Itu cara cara menggunakan, cara meramu, cara memanfaatkan itu berbeda-beda. Meskipun gejala-gejala penyakitnya itu berbeda begitu ya. Tapi tanaman digunakan bisa saja sama. Bagian digunakan mungkin saja berbeda. Ya. Ini kekayaan yang luar biasa dari bangsa kita dari Sabang sampai Merauke itu. Oleh karena itu, maka saya setuju kalau kemudian budaya itu adalah masuk dari salah satu aras biodiversity yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dengan dukungan negara? Ini pernah saya sebutkan juga dulu ya. Dukungan negara itu lahirlah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 ya. Ini adalah di pasal 1 butir 16 saya sebutkan pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat gitu. Jadi kalau ada pengobatan yang seperti ini di masyarakat diterima ya sudah gitu, diterima gitu. Karena baliannya atau pengobatnya itu diyakini oleh warga masyarakatnya memang yang bersangkutan itu adalah balian atau pengobat yang memang terampil dalam mengobati. Ya, itu adalah kenyataan gitu ya. Kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita. Di tiap etnis saya yakin berbeda-beda di dalam menggunakan ini. Karena apa? Karena ada hubungan benang merah sebetulnya antara kita yang hidup di tanah ini, kemudian minuman dari air yang kita minum,
kemudian makanan yang diambil dari tanah kita, ada juga pola sakit dan sembuh, serta bagaimana cara memelihara kesehatan itu yang ada dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Ya, nah itu. Nah, oleh karena itu kemudian lahirlah program saintifikasi jamu. Banyak dokter sekarang yang ikut program saintifikasi jamu ini karena apa? Menurut WHO itu, berdasarkan survei WHO itu mengatakan bahwa 70% anggaran pendapatan belanja negara di negara ketiga, termasuk Indonesia ini, itu untuk anggaran kesehatannya itu habis digunakan untuk mengobati orang-orang yang tinggal di kota karena ada fasilitas yang lengkap di sana. Artinya begini, kalau kita sakit kemudian negara itu membantu kita, pemerintah itu membantu kita. Entah nanti di rumah sakit ataupun apa gitu, itu kita dibantu. Nah, ternyata 70% itu ya habis untuk itu. Maka kemudian pertanyaannya adalah, terus bagaimana di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan yang lengkap itu? Maka saran WHO adalah ya gunakan itu tumbuhan obat, gunakan itu herbal, gunakan itu bahan-bahan yang bisa untuk memelihara kesehatan. Nah, itu survei kalau tidak salah tahun 2009 kalau tidak salah. Itu alasan kenapa kita harus menggunakan jamu OHT gitu. Nah, dari situ kemudian lahirlah jamu yang aman, berkualitas dan berkhasiat. Yang penting itu aman lebih dahulu. Ya, karena secara empiris itu sudah digunakan turun-temurun, ya berarti aman. Yang penting itu amannya dulu. Oleh karena itu kita milih-milih tanaman yang aman buat kita. Nah, kalau aman, terus kemudian bagian yang digunakan apanya? Itu nanti akan menunjukkan kualitasnya. Bagaimana cara memperlakukan bahan itu akan menunjukkan kualitasnya. Kalau itu berkualitas, maka kemudian akan timbullah khasiat yang kita inginkan. Baik. Itu. Nah, ini beberapa jenis tumbuhan untuk daya tahan tubuh. Satu yang terkenal adalah temulawak. Temulawak ini sudah diproduksi juga menjadi obat herbal terstandar. Ya, beberapa produsen pabrik farmasi, ya termasuk Kimia Farma, Soho dan seterusnya, terus Dexa itu yang gencar sekali, itu selalu memanfaatkan tumbuhan obat yang ada di Indonesia untuk kemudian dijadikan ekstrak terstandar gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, maka sebetulnya kita bisa membuat sendiri, ya. Bisa membuat sendiri dari bahan yang segar yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita ada yang nanam, ataupun kalau tidak di warung-warung itu juga banyak tersedia yang namanya temulawak gitu. Nah, cara memanfaatkannya adalah ambil aja rimpang temulawak. Ini karena yang dipakai adalah rimpangnya. Yang dipakai apanya? Rimpangnya atau empunya? Gabungannya boleh. Jadi boleh empunya, empu itu berarti emboknya gitu yang bendol yang besar itu, terus kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, ini anak-anak rimpangnya itu boleh juga digunakan. Gitu. Ini kalau mudahnya adalah 100 gram. Kemudian dikupas, bersihkan, diiris, ngikuti arah serat. Ya. Terus kemudian didihkan air dulu sebanyak 600 ml. Masukkan irisan temulawak, rebus dengan api kecil selama 15 menit dengan panci tertutup. Nah, kemudian diamkan sampai dingin, saring dan siap minum. Boleh ditambahkan sedikit gula aren atau gula merah. Nah, ini simple sebetulnya, karena seperti jamu Borobudur itu biasanya mereka tunggal-tunggal, ya. Temulawak sendiri, kemudian mengekstraksi lagi OHT daun meniran, kunyit sendiri, buah pare sendiri dan seterusnya. Biasanya mereka tunggal-tunggal begitu, jarang mencampur gitu ya, jarang mencampur. Itu juga ada baiknya sebetulnya, karena dengan tunggal itu kemudian kita tahu sebetulnya yang berkhasiat tuh yang mana toh gitu ya. Nah, itu yang
yang dilakukan oleh salah satu perusahaan herbal yang ada di Indonesia gitu. Tapi yang lain biasanya membuat formula, tidak masalah. Baik, kemudian yang untuk daya tahan tubuh yang kedua itu adalah daun meniran. Kalau ini biasanya ada di kebun atau di pinggir sawah, di galengan sawah. Itu banyak. Ya, ini daun meniran. Ini juga sudah ada produknya di apotek, saya kira tersedia ini ya. Dalam bentuk sirup malah, dalam bentuk cair ada ini. Isinya adalah daun meniran. Maka kalau kemudian kita jauh dari apotek ataupun di tempat kita ada, maka lebih baik kita juga bisa menggunakannya meramu sendiri, ya. Ambil 100 gram batang dan daun meniran. Kalau 100 gram itu kira-kira mungkin 3 cabutan inilah. 3 cabutan itu. Kemudian didihkan air seperti tadi ya. Masukkan daun dan batang meniran, rebus dengan api kecil selama 15 menit, panci tertutup, ya. Kemudian diamkan sampai dingin, saring, dan siap diminum. Boleh ditambahkan sedikit gula aren atau gula merah. Karena daun meniran itu kadang rodok pahit. Ya. Begitu pula dengan temulawak, itu rodok pahit. Gitu. Yang ketiga adalah kunyit. Ambil rimpang kunyit 100 gram, kupas, bersihkan. Diiris mengikuti arah serat. Didihkan air sebanyak 600 ml. Masukkan irisan kunyit. Nah, ditambah asam jawa. Kenapa tadi itu? Karena di dalam kunyit itu senyawa kurkumin dan turunannya itu tetap stabil dalam tubuh kita ketika dalam pH yang dimiliki oleh asam jawa. Ya, pH-nya yang dimiliki oleh asam jawa. Nah, saya kira ini penting banget ya, khususnya bagi teman-teman yang perempuan yang setiap bulannya itu menstruasi, maka memang sebaiknya kalau saya hitung gitu ya, kalau saya ngitung istri saya menstruasi tanggal berapa misalnya tanggal 28 menstruasi, maka paling tidak 3 hari sebelum menstruasi dia harus minum kunyit asam gitu. Selama menstruasi tetap minum kunyit asam. Ditambah 3 hari setelah menstruasi tetap minum kunyit asam. Jadi 3, 7, 3. Nah itu 1 hari ya 1 gelas gitu. Ketika sebelum menstruasi minum kunyit asam, itu harapannya dia mempersiapkan diri supaya pada saat menstruasi nanti tidak akan sakit. Karena kurkumin itu ada sifat aktivitasnya untuk analgesik, ya, mengurangi rasa sakit. Nah, ketika menstruasi itu biasanya juga bau badan tidak enak, ya, seperti bau darah gitu ya. Nah, karena kurkumin memiliki aktivitas juga untuk menghilangkan bau badan, maka cocok kalau kemudian kita minum kunyit asam. Kemudian salah satu aktivitas dari kurkumin adalah untuk menghambat pertumbuhan bakteri jamur. Ya, kalau itu pembuluh darah pecah, maka di sekitar itu kemudian ada Candida albicans, ada bakteri, nah itu rawan terhadap infeksi. Maka kunyit itu ya dengan kurkumin dan turunannya itu bisa menghambat adanya infeksi. Nah, itu sehingga penting banget buat teman-teman yang setiap bulannya masih menstruasi. Dan tidak menutup kemungkinan gitu ya, ini pun baik juga dikonsumsi manakala saat ini ozon kita ini sudah terbuka sehingga sinar matahari itu masuk ke dalam bumi dengan mudahnya. Nah, kulit kita itu menjadi mudah untuk terbakar. Nah, untuk melindungi kulit kita yang mudah terbakar oleh sinar matahari itu, maka sebaiknya baik laki-laki maupun perempuan itu minum kunyit asam gitu ya. Nah, itu menjadi pelapis dari kulit kita gitu. Pelindung kulit kita supaya tidak mudah kemudian nantinya menyebabkan kanker kulit gitu. Karena ada penolaknya, yaitu kurkumin yang ada di dalam kunyit yang sudah diformulasi menjadi kunyit asam. Kemudian ini daun sirih hijau atau wiper betle gitu ya.
Nah, saya kemarin juga diajari ketika saya sakit, itu selama saya isolasi mandiri, saya ingat karena di fakultas itu ada daun sirih. Maka kemudian ada teman yang kemudian membawakan daun sirih ini ke Wisma Gagama saat itu. Ya matur nuwun gitu karena saya senang dengan daun sirih ini. Nah, pagi hari saya ambil 1 lembar, kemudian saya cuci sebentar, terus kemudian saya saya kunyah-kunyah gitu. Airnya langsung saya telan, kemudian sisanya kemudian saya buang. Daun sisa itu saya buang. Nanti ambil lagi 1 lembar siang hari, ambil lagi 1 lembar lagi pada sore hari. Ya alhamdulillah cepat ya untuk meredakan batuk saya, termasuk ketika batuk dahak itu ketika kena COVID kemarin itu ya campur dengan darah itu, mau tidak mau seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian alhamdulillah saya ingat di kampus itu ada daun sirih dan teman itu ada yang membawakan. Terus kemudian diajari juga saya oleh Profesor Sudarsono gitu. Selama saya sakit itu saya didampingi. Gini aja Pak Joko, kalau pagi hari tolong minum teh gitu. Nah, ternyata memang ini adalah antioksidan yang bagus, antioksidan yang kuat. Ketika virus nyerang itu berarti ada jaringan yang rusak. Nah, supaya jaringan itu tidak kemudian rusaknya banyak, maka kemudian perlu senyawa-senyawa antioksidan. Nah, salah satunya adalah dari daun teh. Oleh karena itu, kalau pagi hari waktu itu, ya saya ambil teh sejimpit. Jadi cuma sejimpit saja, ya sejimpit teh yang kering itu. Terus kemudian saya tuangi dengan air mendidih begitu, air panas gitu ya, air panas. Terus kemudian saya tunggu beberapa detik. Setelah itu kemudian saya sendoi. Nah, saya kemudian merasakan bahwa oh ternyata seperti ini, minum teh yang benar itu seperti ini. Jadi awal begitu dituangi, begitu diseduh langsung kemudian disendoi. Itu antioksidannya masih tinggi gitu. Tapi kalau kemudian kita ini ngecom teh dan kemudian minumnya nanti akhirnya kemudian bentuknya warna minuman teh itu kemudian sudah coklat, itu berarti sudah teroksidir. Artinya senyawa-senyawa antioksidan di situ sudah banyak yang rusak. Ya, isinya nanti hanya tanin ya. Nah, kalau tanin itu ya biasanya manfaatnya adalah mencegah diare gitu ya. Kalau diare terus kemudian obatnya adalah tanin. Tanin salah satunya adalah dari teh gitu ya, Camellia sinensis. Oke. Kemudian yang berikutnya, karena saya senang bawang ya alhamdulillah kemarin waktu saya sakit pun ya Prof Sud itu memberitahukan gitu. Pak Joko suka bawang enggak? Oh, saya senang Prof, saya suka bawang. Ya sudah, makan bawang saja. Ya ini salah satunya adalah salah satu aktivitasnya kan itu antibakteri gitu. Jadi ketika diserang oleh virus COVID itu kan sebenarnya virusnya melemah pada hari ke-5, 6 itu sudah lemah sebetulnya virus itu. Ya. Virus sudah lemah. Maka yang ganti adalah yang lainnya gitu, sekundernya itu infeksi sekundernya. Bakteri dan seterusnya itu yang rotok bandel gitu. Maka kemudian ketika kita makan bawang putih itu ada manfaatnya. Ya, bawang putih ini biasanya saya pagi 1 siung itu kemudian saya geprek saja gitu. Saya geprek atau kalau tidak saya kermusi gitu. Kemudian minum air, kermusi minum air gitu. Pagi 1 siung, nanti siang 1 siung, malam hari 1 siung. Ya alhamdulillah kemudian kalau saya hitung hari ke-4 atau ke-5 ketika saya isolasi mandiri di Wisma Gagama itu sudah tidak lagi keluar darah yang bercampur di dalam dahak itu. Baik, terus kemudian jenis-jenis yang untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, ini seperti ini ya, cabai Jawa. Ya gampang saja ambil yang ini ya. Ambil yang sudah merah orange gitu berarti sudah tua gitu. Terus kemudian ini ya, digeprek gitu ya, dicuci, digeprek, masukkan di gelas 1 saja gitu. Kemudian dituangi air panas gitu. Udah nanti anget-anget diminum gitu.
Nah, bapak-bapaknya mestinya bisa minum seperti ini gitu ya. Ya, kalau malam begini minum, maka pagi harinya itu rasanya seger gitu ya. Diulang lagi aja, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari nanti dirasakan gitu apa yang terjadi gitu. Terus kemudian ada buah adas ya. Ini saya foto yang masih ada bunganya, tapi sebetulnya yang dipakai adalah buahnya gitu. Terus kemudian ada jahe, ini sudah terkenal seperti yang tadi disampaikan. Baik, ini tadi itu saya melihatnya adalah tunggal-tunggal. Misalnya ini hanya cabai Jawa yang kemudian diseduh, teh tadi diseduh. Nah, sekarang kalau formula bagaimana gitu. Pagi tadi saya nulis di status sebetulnya tentang formula jamu semelak pace. Nah, di ini pagi hari itu saya biasanya rebutan ada pace atau mengkudu itu yang ada di pojokan ketika masuk di Fakultas Farmasi. Uniknya, pace yang ada di Fakultas Farmasi itu pacenya termasuk pace yang bijinya itu besar-besar dan jumlahnya sedikit. Orang bilang itu pace sukun. Nah, itu lebih menguntungkan, enak itu daripada pace yang bijinya banyak sekali gitu. Nah, tadi pagi saya kalah ya sudah. Maka ngambilnya dapatnya di tempat lain gitu yang bijinya banyak. Ya. Ini saya dapatkan dari penjual jamu. Jadi kalau ditanya siapa sih yang ahli jamu? Yang ahli jamu adalah yang penjual jamu. Peramu jamu itu adalah pakarnya jamu gitu. Nah, saya ambil isinya apa toh, Bu? Ini loh, ini kunyit asam ditambah dengan oke lah. Kalau itu berarti kita bisa buat gitu. Maka saya kumpulkan aja kunyit 200 gram. Terus kemudian temulawaknya 50 gram. Mengkudu masak itu 50 gram. Kenapa harus masak? Nah, ini dulu pernah saya sampaikan di pengajian ini. Mengkudu itu akan memberikan aktivitas di dalam tubuh kita ketika sudah juisi, ketika sudah masak, ketika sudah berair. Kalau mengkudu itu masih hijau, itu tidak akan banyak manfaatnya dalam tubuh kita. Paling hanya untuk rujak gitu ya, untuk bumbu rujak, lotis dan seterusnya gitu. Tapi ketika ingin mendapatkan aktivitas dari mengkudu, maka mestinya ditunggu sampai baunya keluar, nggak enak gitu biasanya. Terus kemudian sudah berair, juicy gitu ya, dan warna kulit buahnya sudah berubah seperti ini. Terus kemudian asam jawa secukupnya, terus gula aren gitu ya. Ini gula aren 50 gram. Saya gunakan airnya 900 ml. Caranya ya seperti tadi lah, cuci, kupas, kunyit dan temulawak gitu. Kemudian kalau tadi diiris-iris gitu, karena saya gunakan pace nantinya, maka pagi tadi saya parut gitu. Jadi temulawak dan kunyit itu saya parut. Kalau tidak dengan parut bagaimana? Bisa saja pakai blender. Gitu. Yang penting hancur gitu. Terus kemudian campurkan parutan kunyit dan temulawak tadi dengan buah mengkudu, karena buah mengkudu sudah juicy, tinggal menyet-menyet gitu ya, tinggal dipenyet-penyet, ditambah dengan asam jawanya, dipenyet-penyet. Yang keempat, didihkan air dulu dalam kendil. Apa boleh gunakan yang lain? Boleh, tapi panci yang tebal atau panci beremail. Jangan menggunakan panci aluminium. Terus kemudian ini yang tadi sudah dipenyet-penyet tadi itu campuran dari kunyit, temulawak, mengkudu dan juga asam jawa, rebus selama 15 menit dengan api yang kecil. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Saya harus terus menuliskan matikan kompor karena saya pernah memberikan pelatihan di PKK itu, ternyata setelah masak 15 menit itu kompornya tidak dimatikan gitu. Kemudian diprotes loh. Saya protes loh, kok tidak dimatikan loh, Pak Joko nggak beritahu bahwa itu matikan kompor. Oleh kalau sudah selesai harus dimatikan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Harus dituliskan matikan kompor. Kemudian biarkan kendil terbuka. Ini dibuka dulu sampai dingin. Setelah itu baru kemudian disaring ke dalam gelas seperti ini dan siap diminum. Ini biasanya untuk satu keluarga cukup. Jadi empat anggota gitu ya. Masing-masing ya nanti dapatnya sekitar 200
mili lah begitu, 200 mili. Baik, ini adalah jamu semelak pace. Jadi kalau tadi tunggal ini sudah bentuk formula. Ya, ada tanaman lain yang dijadikan ramuan. Kemudian yang berikutnya, kemarin juga ribut-ribut jamu dari Tiongkok. Ya, setelah kita kaji jamu yang dari Tiongkok untuk pandemi itu ternyata tidak lain sama dengan jamu masuk angin saja nih. Ya, jamu masuk angin. Hanya memang kekhasan dari jamu Tiongkok itu kan mereka suka yang dingin. Dingin itu biasanya ditambah dengan jamur. Jadi ketika kita baca begitu, setelah kita pelajari, kita baca, oh ternyata ada jamurnya. Ini kekhasan banget ini. Nah, kalau kita yang ada di tropis, itu biasanya suka yang panas. Maka jahe itu biasanya menjadi hal yang utama. Karena ini pedas. Ya. Maka kemudian kita bandingkan. Kalau di Tiongkok, isinya adalah ini, ada jamurnya. Kalau di kita gitu jarang sekali yang ada jamur gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari yang saya baca kemarin dari formula itu kemudian kita bahas di fakultas, ternyata sakjane iki koyo jamu untuk flu, jamu masuk angin ini gitu ya. Nah, kita kemudian punya sebetulnya termasuk yang saat ini barangkali yang laris banget adalah tolak angin gitu. Bahkan tolak angin itu penjualannya 5 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Nah, ya isinya apa sebetulnya kalau masuk angin itu? Kita bisa lihat orang yang masuk angin itu biasanya lemes gitu ya. Kemudian badannya dingin. Terus ngantuk gitu ya, ngantuk menguap terus gitu. Terus kemudian badan dingin itu karena keringat tidak bisa keluar. Terus kemudian beberapa persendian sakit. Nah, itu biasanya ciri orang masuk angin. Perutnya kembung. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita cari bahan yang untuk mengatasi gejala-gejala itu. Salah satunya adalah jahe mesti. Karena jahe itu nanti ada zat pedasnya yang nanti bisa melancarkan peredaran darah. Itu jahe. Orang Jawa bilang kalau minum jahe, wedang jahe, terus kemudian bisa sendawa gitu ya, bisa antop gitu. Nah, itu tanda bahwa angin sudah keluar. Itu salah satunya. Terus kemudian karena tadi itu kadang-kadang juga tersumbat hidung gitu ya, nafas juga kemudian rodok kangelan begitu ketika masuk angin gitu ya, rodok pilek-pilek gimana gitu. Nah, itu adalah buah adas untuk kemudian bisa menjadi aromaterapinya karena di sini minyak atsiri yang banyak itu untuk melonggarkan pernafasan. Kemudian kalau tadi perutnya kembung, nah salah satunya untuk membuang angin itu adalah cabai Jawa. Jadi mesti ada itu cabai Jawa di dalam formula jamu masuk angin. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya, kita tidak tahu apakah masuk angin itu karena virus dan seterusnya. Ini adalah antioksidan yang bagus gitu, daun meniran. Dan ini adalah jenis yang bisa mengembalikan metabolisme gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjaga daya tahan tubuh itu ditambahkanlah daun meniran. Terus kemudian kulit batang kayu manis gitu. Ya ini adalah untuk menguatkan saja ya, menguatkan untuk tugas dari buah cabai Jawa dan juga jahe tadi itu. Baik, kalau tidak ditambah gula rasanya tidak afdol biasanya. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya gula itu tidak perlu gitu. Tapi supaya jamu itu tidak terkesan pahit gitu atau terkesan pedas, maka kemudian ditambahlah gula aren. Oke. Baik, cara mengolahnya cuci, kupas jahe segar serta parut atau blender. Terus cuci buah adas gitu ya, cabai Jawa dan daun meniran. Haluskan buah adas, kayu manis gitu. Nah, haluskan ini bisa saja dengan dideplok gitu. Termasuk cabai Jawanya tadi itu ya.
bisa dideplok gitu ya. Terus kemudian campurkan jahe, buah hadas, cabai jawa, kayu manis, dan daun meniran dalam satu mangkok lah gitu. Sebelumnya kita didihkan 900 ml air dalam kendil atau panci tebal beremail. Terus rebus seluruh ramuan selama 15 menit dengan api kecil. Kalau udah 15 menit matikan kompor. Terus dibuka sedikit ya, supaya mempercepat supaya nanti hangat-hangat kita minum gitu. Nah, setelah itu saring ke dalam gelas, minum selagi masih hangat. Nah, nanti kalau kemudian sudah keluar keringat, kemudian bisa buang angin, kemudian bisa buang air kecil gitu ya, terus mungkin sendawa, biasanya masuk angin sudah selesai urusannya. Nah, seperti itu ya, salah satu formula, 2 formula, dan beberapa jenis tanaman tadi yang saya sampaikan untuk meningkatkan sistem imun dan menjaga, memelihara kesehatan tubuh kita. Nah, saya kira ini kesimpulannya. Ya. Jadi pandemi merupakan ujian bagi seorang muslim. Jika diri kita sabar, maka sungguhnya ada banyak kebaikan, hikmah yang diberikan Allah. Dalam hal kesabaran, seorang muslim berkewajiban untuk ikhtiar, termasuk ikhtiar tetap sehat. Ikhtiar kesembuhan dapat dilakukan baik secara spiritual maupun dengan bahan-bahan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Saya kira demikian, matur nuwun, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om Jok. Jadi banyak ilmunya ya. Nah, warisan. Kan sing repot tuh kita tidak terbiasa bikin sendiri ya, pengennya instan. Tapi paling tidak jadi tahu kan bahan-bahannya apa begitu kan ya. Iya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kalau minum jamu itu boleh jangka panjang enggak itu Om Jok? Om Jok. Ya, kalau minum jamu itu boleh-boleh saja sebenarnya dalam jangka panjang, asalkan ini Om, asalkan tidak setiap hari. Jadi misalnya minum jamu apa namanya tadi, kunir asem misalnya, itu cukup sepekan atau seminggu 2 kali udah cukup, tidak usah setiap hari. Itu kan hanya untuk memelihara kesehatan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang takut, itu kok ada yang endapan gitu kan, ada yang mengendap tuh apa gitu. Yang ngendap itu tidak lain adalah pati gitu, amilumnya dari kunyit gitu. Ya kalau amilum kan hal yang biasa, semua bahan biasanya juga mengandung amilum. Ya jadi dalam jangka panjang tidak masalah sebetulnya, asalkan tidak setiap hari kita minum. Kalau untuk melihara kesehatan itu cukup seminggu 2 kali sudah cukup. Gitu. Saya juga tidak minum jamu setiap hari kok. Jadi yang apa namanya? Yang saya senang minum kunir asam ditambah tadi semelak pace ya tidak setiap hari. Saya hanya minumnya 2 kali seminggu sudah cukup. Gitu. Aku mau tanya. Monggo, kalau misalnya saya itu memang yang lo agak sering itu bukan direbus tapi dijarangi gitu gimana? Dijarangi sama temulawak biasanya. Yeah. Tapi nggak direbus, jadi cuma diiris terus dijarangi, nanti dingin baru diminum tanpa gula sih sebenarnya. Itu bagaimana? Perbedaan antara direbus apa cuma sekedar dicong gitu aja gimana? Ya kalau dicong berarti kan senyawa yang terlarut di dalam air kan tidak terlalu banyak. Jadi tidak masalah sebetulnya, ya tidak masalah gitu. Karena kalau yang di apa namanya, tapi untuk efektivitas gitu, untuk efektivitas ya biasanya lebih baik yang direbus gitu. Tapi cara merebusnya juga harus benar gitu kan. Seperti tadi misalnya dengan api yang kecil gitu, supaya tidak banyak senyawa yang rusak. Seperti kurkumin misalnya itu kan tidak stabil gitu. Senyawa itu tidak stabil. Jadi kalau misalnya jenengan Jeng Pipin hanya di temulawak itu hanya dicom gitu ya, dituangi dengan air panas itu tidak masalah gitu. Monggo-monggo saja itu, nggak apa-apa. Tapi kadarnya yang larut di dalam air itu tidak banyak. Apalagi kan ini itu kan irisan itu berarti volumenya masih besar toh. Sehingga kalau ketika itu dituangi dengan air itu isi sel yang keluar kan tidak sebanyak kalau itu sudah diparut atau di blender yang ukuran lebih kecil gitu. Biasanya sih diiris tipis-tipis. Ya, sama aja ya, berarti kurang sama ya. gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, itu sudah cukup kalau selama ini jenengan merasakan badan juga enak, itu sudah cukup gitu. Biasanya. Iya. Terus sebenarnya gini, untuk dosisnya itu kata orang sih sebanyak ukuran jempol kita itu benar apa enggak, Om? Iya betul, iya. Memang mbah-mbah kita itu memberikan ukuran itu sebesar ibu jari kita, ibu jari yang akan minum. Ya, kalau nanti Jeng Pipin menggunakan temulawak ya seibu jari temulawak seibu jarinya Jeng Pipin gitu. 2 ruas itu berarti ya? Iya, paling 2 ruas. 2 ruas jari itu 2 ruas ibu jari. Nggih, itu gitu. Nah, kalau saya kan membuatnya untuk satu rumah. Gitu. Iya sih, saya biasanya pengalaman cuman itu aja, tapi itu memang lebih lebih nggak gampang masuk angin gitu. Oh iya, betul. Karena itu memang temulawak itu sudah memang terkenal itu untuk imbus itu terkenal itu. Untuk meningkatkan sistem imun bagus itu temulawak. Dan nggak menambah nafsu makan juga sih sebenarnya, biasa-biasa aja, terus juga doyan makan gitu juga enggak sih katanya. Iya, karena gini, karena jenengan ngiris terus kemudian itu terbuka. Iya. Ya toh? Coba kalau itu ditutup, maka minyak asiri masih ada di situ. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kita jadi ngelian. Oh, gitu. Oh, baru tahu saya. Jadi kalau mau gini, kalau mau ngerebus temulawak, itu fungsinya apa? Oh, ini untuk untuk daya tahan tubuh. Nah, itu dibuka saja gitu. Oh, gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang tidak mau makan, tutup. Supaya minyaknya tidak keluar, minyak asiri tidak keluar. Nah, itu kemudian bisa memiliki aktivitas untuk biar anak-anak itu gelem makan itu, ya. Kalau yang bubuk itu bagaimana, Om Jok? Gimana? Temulawak bubuk. Sudah serbuk ya. Ya. Nah, yang sudah serbuk tadi itu ya karena itu sudah kering ya, maka saya sarankan seperti yang dilakukan Jeng Pipin, ya. Ambil aja 1 sendok gitu, kemudian dituangi paling berapa itu? 200 atau 300 ml air yang hangat gitu. Aduk-aduk aja, sudah. Nanti ditunggu agak dingin terus kemudian diminum gitu. Nggak apa-apa, Om. Gitu. Om Jok, itu katanya temulawak bisa untuk memperbaiki kerja ginjal juga ya? Itu kan itu antioksidannya ya. Antioksidannya. Salah satu antioksidannya. Tapi yang jelas kalau temulawak itu hepatoprotektor untuk melindungi hepar yang bagus itu. Biar nggak mudah patah hati ya, Pak. Iya. Ya, matur nuwun monggo yang. Sami-sami. Om Jok, kalau yang sekarang baru tren itu kan bunga telang. Ya. Sudah pernah diteliti belum ya bunga telang itu? Saya kira sudah banyak juga ya penelitian tentang bunga telang itu. Bagus juga itu untuk antioksidannya itu. Senyawa-senyawa yang berwarna itu ketika larut di air kemudian berwarna, wah itu antioksidannya bagus itu. Ya. Saya juga minum, Om, bunga telang itu. Oh iya. Karena itu ya cuman dikasih jarang panas gitu. Iya. Nanti dituangi dengan air panas kan kemudian airnya jadi biru itu kan? Ya. Iya, dan nanti rada anget-anget minum. Oke. Ya, bagus itu. Mirip dulu ada rose apa gitu ya? Yang kecut-kecut itu apa? Rosella. Ya. Nah, rosella itu sayangnya yang kena emah itu kadang tidak tahan, Om. Kecut soalnya. Saking kecutnya. Tapi bagus juga sebetulnya. Tapi ya monggo yang tahan gitu. Kalau saya termasuk yang tidak tahan. Untuk yang sangat kecut banget itu karena kecut banget gitu. Nah, kalau asam Jawa itu kan sebetulnya masih di atasnya gitu. Tidak terlalu kecut. Ya masih kecut jeruk purut. Jeruk nipis kan itu. Om, kalau bedanya asam Jawa dengan yang sweet tamarin itu, Pak Om?
Kan suka di supermarket itu ada sekarang sweet tamarin, jadi nggak terlalu kecut sih. Iya. Sebetulnya satu spesies itu, satu spesies. Masih sama. Tamarindus indica gitu. Kebetulan yang ditanam di Fakultas Farmasi itu yang sweet tamarin. Jadi nah itu lucu kan, pada nggak tahu. Saya itu kan ngambilin pagi-pagi gitu ya. Saya ngambilin yang sudah jatuh itu kemudian tak kremusi gitu. Ditontoni sama dosen-dosen yang lain, ini ngopo sih? Ben tak nengke wae gitu. Lama-lama tanya, dosen yang lain tanya, emangnya nggak asam Pak Joko? Dicoba aja Pak, monggo silakan. Ternyata manis ya, bar kuwi sak rebutan. Tapi kalau dijarangi tetap kecut ya Om itu ya? Iya. Kalau kena air panas tetap kecut itu. Iya. Uniknya di situ. Iya, kalau dimakan gitu aja. Kalau dimakan itu malah manis. Tapi kalau dikasih air panas, kena air panas jadi kecut. Soalnya kalau saya jarangi, saya kan juga kalau kunyit asam kan juga cuma tak jarangi gitu Om. Iya, betul. Jadi agak kecut juga. Enggak apa-apa, Kalau ada asam putih itu dulu waktu kecil saya suka. Lungsu ya? Hah? Yang masih muda, asam masih muda. Enggak, jenisnya itu memang apa ya, putih gitu, jadi manis dulu itu waktu kecil. Saya nggak tahu, tapi bukan orange. Ya itu sweet tamarin Om itu. Oh, lah hijau itu kelihatannya. Ya kan masih muda itu sweet tamarin ya? Itu ya. Tapi kalau nanti sudah matang, itu sudah masak ya, nanti ada kuning kecoklatan itu nanti warnanya. Oh gitu ya. Pulpanya apa namanya, daging buahnya itu nanti warnanya kuning kecoklatan. Ya, dulu kirain ada namanya asam putih. Waktu kecil suka ngambil itu yang jatuh itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi itu kan kalau minum jamu kan 2 kali seminggu ya, atau mungkin kalau nggak ada perlu khusus ya. Kalau tadi kan kalau misalnya lagi haid itu minum kunyit asam kan berhari-hari. Iya. Beda lagi itu ya. Beda karena gini, jamu itu kan bisa untuk mengobati, tapi juga sebagian besar jamu itu memelihara kesehatan. Jadi kalau haid itu kan sebenarnya sakit, berarti itu jamu digunakan untuk pengobatan. Nah, pengobatan itu bisa digunakan setiap hari. Seperti saya kemarin waktu saya sakit, ya saya minumnya setiap hari gitu. Sampai kemudian keluar surat dari dokter menyatakan bahwa saya sudah selesai isoman, ya sudah, saya tinggalkan. Sekarang tinggal seminggu ya cuma 2 kali minum yang apa seperti temulawak ataupun kunyit asam itu cuma seminggu 2 kali. Oh iya. Jadi kalau kayak minum antangin itu kalau nggak ada apa-apa ya maksimum seminggu 2 kali ya. Iya. Soalnya di tulisannya itu setiap hari gitu ya. Dia jualan sih soalnya. Iya, karena jualan. Ya, monggo teman-teman ada yang punya pengalaman gitu. Kalau ada yang punya pengalaman mau ditanyakan tentang herbal ini ya. Karena takutnya itu herbal itu terlalu banyak malah gangguan ginjal. Terutama sambiloto katanya kan keras itu ya. Iya. Tapi masa cekok itu apa tahu ada tempe bosoknya barang loh. Kalau cekok itu sebetulnya isinya tadi itu temulawak, kemudian lempuyang wangi, terus daun meniran, kunyit, itu 4 itu. Cekok itu isinya itu. Cekok kalau anak kita kecil maksudnya. Kalau ke rekop ya anak kecil. Itu isinya 4 itu. Nah, kalau mau ditambah, nah ada pahitnya Om, karena temulawak itu juga pahit itu. Temulawak itu pahit, lempuyang wangi itu juga ada pahitnya. Terus kemudian daun meniran tadi itu kan rada pahit itu. Nah, kenapa ditambah tempe bosok? Itu mesti ada daun pepayanya. Bisa daun pepaya. Karena daun pepaya itu kan untuk ini loh, enzim papain itu kan untuk menghancurkan bolus-bolus yang ada di lambung, di perut yang dari balita atau bayi itu yang tidak bisa keluar gitu. Sehingga itu untuk menghancurkan seperti itu, menghancurkan bolus-bolus itu.
Nah, supaya tidak apa namanya? Bolus Supaya... apa Om? Hah? Bolus ki apa? Ngene iki lho, Om. Kita itu nek maem, nek kesusu, ya tidak dikunyah 33 kali. Itu sal-sal itu di dalam lambung kita itu sih koyok anu itu loh, apa namanya? Nggak hancur gitu ya ya? nggak hancur gitu. Jadi koyok bola-bola kecil-kecil itu loh. Iya. Itu marahi sembelit. Ya, salah satunya marahi sembelit. Kemudian yang kedua jadi irritable apa namanya? Bowel syndrome, barang ngono-ngono ku IBS itu nanti. Ya itu memperberat kerja memperberat kerja lambung itu. Nah, karena itu susah keluar, maka kemudian kita pakai daun pepaya karena ada papainnya itu. Maka orang Jawa itu kalau ngerebus daun pepaya atau daun pepaya itu ditumbuk terus kemudian diminum airnya, itu salah satunya digunakan untuk itu. Terus kemudian perut itu rasanya lego gitu loh. Tadinya itu rodok nggak enak, terus kemudian setelah minum itu biasanya lego gitu. Ya. Nah, untuk mengurangi pahit dan seterusnya biasanya ditambahi dengan tempe bosok gitu. Nah, Om, kalau itu ada, kalau sekarang sing tren juga itu pepaya Jepang itu loh. Itu katanya bukan pepaya sebenarnya, yo. Oh, bukan, itu bukan pepaya, itu golongan suku Malvaceae itu Abelmosus, ya. Kayak godong telo itu ya. Kayak godong telo, Abelmosus esculentus itu ya. Abelmosus manihot, Abelmosus manihot. Ya, kalau yang ditanyakan Om Baruno tadi, ya, itu bukan pepaya, tapi daunnya kan biasa dipakai untuk ini loh, bikin bubur Manado itu loh. Ya, bubur Manado itu isinya kan sayurannya salah satunya adalah itu Abelmosus manihot itu atau daun pepaya Jepang itu. Nah, itu juga sama ya, tidak pahit tetapi dia berkhasiat juga karena banyak lendirnya atau itu. Banyak saponinnya, salah satunya nanti digunakan untuk melancarkan BAB itu, buang air besar. Oh gitu. Iya. Oh, saponin itu memang untuk BAB ya? Salah satunya. Oh. Ya, yang lainnya banyak itu untuk antibakteri, anti jamur, anti mikroba itu biasanya saponin. Iya, katanya soalnya yang COVID ini karena virus beramplop. Nah, itu kalau yang sudah di dalam tubuh itu bisa juga dibasmi dengan saponin itu tadi katanya. Ya, salah satu senyawa penting itu saponin. Iya. Tapi jangan banyak-banyak Om Bar untuk makan daun pepaya Jepang itu. Nanti terus diare malah. Oke. Kalau yang daun itu tadi, pepaya tadi itu direbus dengan tidak direbus, khasiatnya sama itu. Sama Om, sama. Kalau direbus nanti banyak enzim yang rusak toh. Karena enzim itu kan tidak tahan suhu di atas 70 derajat ya. 60 aja sudah mulai terdenaturasi kan. Maka kalau saya sebetulnya seneng pepaya itu ya dideplok saja, kemudian diperes gitu. Peres kemudian kalau supaya tidak pahit campuri air yang sudah masak. Jadi air dingin tapi sudah dimasak gitu loh. Nah, itu kan enak. Oh, jadi malah itu ya. Ditumbuk lah ya. Iya, ditumbuk. Kayak cekokan itu ya. Iya, kayak cekokan kirain itu. Jadi lalap direbus, Om. Oh, kalau mau dilalap juga nggak apa-apa. Gini, lalap itu kalau saya kan mentah toh, Om. Jadi malah dirajangi itu kan. Maksudnya direbus itu loh. Kan direbus juga dimasak, ya. Dicampur teri atau apa gitu. Oh iya. Ya, asal masaknya itu tidak terlalu lama ya mudah-mudahan tidak banyak yang rusak papainya. Tapi kalau terlalu lama ya biasanya rusak, Om. Tambah bleng sisan ya, Om ya. Ayo, wes hilang pahitnya. Oh, gitu. Soalnya kan jadi lauk enak juga itu. Iya. Om Irul tuh banyak yang chat itu Pak Om Irul. Oh. Iya, ini coba.
Ini Om Jok, ini jamu semelak tadi, fungsinya apa Ya. itu? Ditanya Ya, Om Wisnu. oke, ya itu ada peran gini loh. Mengkudu itu menurut beberapa penelitian itu kan untuk meningkatkan sistem imun, ya. Mengkudu. Terus kemudian temulawak yang saya tambahkan di semelak pace itu juga untuk meningkatkan sistem imun. Jadi semelak pace itu memang fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem imun. Gitu. Itu ya Om Wisnu ya. Gitu ya. Ini Jeng Ari nih itu. Kalau gak kuat minum asam campuran kunyit bisa diganti apa ya? Ini karena pH-nya pH yang pas itu untuk kurkumin kan pH-nya miliknya asam Jawa gitu. Kalau mau diganti jeruk itu malah pH-nya lebih rendah lagi, malah tambah nggak kuat nanti. Misalnya, misalnya kunyit asam ditambah madu, ya silahkan saja. Tetapi nun sewu gitu ya, madu itu kan banyak yang madu campuran, gitu. Tidak asli gitu ya. Kalau kemarin saya tanya temen itu jenengan kalau jual madu karena dia punya peternakan gitu, jenengan kalau jual madu berapa atau per liter? 450.000 per liter. Sedangkan kita ini kadang beli madu setengah liter itu 60.000 misalnya gitu. Nah, itu sudah ya nggak tahu lah itu ya. Tapi ini bayangan saya aja lah, itu dijual 450.000 itu per liternya. Jadi kalau mau tambah madu ya monggo silahkan. Tapi kalau tadi itu sebenarnya dengan gula aren itu saja wis cukup gitu, sudah cukup. Ya, tidak usah tambahi dengan madu. Cukup dengan gula aren. Terus bahannya tuh kayak gitu tuh sering belinya di mana tuh? Kalau yang paling mudah itu di pasar itu ya, karena biasanya tersedia. Tapi ketika beli di pasar ya kita harus pintar-pintar milih Om, karena biasanya campur. Nanti temulawak jajare opo, nanti kadang bisa campur itu kalau di pasar itu. Terus kemudian kita mau beli daun kumis kucing misalnya, wah itu campurannya sudah bukan daun kumis kucing lagi, tapi daun panji wulung gitu ya. Itu campuran sudah nggak karu-karuan kalau di pasar pun ya. ngerti jangan-jangan ya. Kadang begitu. Kadang begitu. Jadi kalau saya amannya itu jadi pemulung. Ya jadi, kalau ngerti pohonnya kan di mana. Iya. Atau beli itu Gamma Flu itu. Tapi biasanya gini Om, kalau teman-teman nganu tuh kadang biasanya tanya dulu, ini benar nggak gitu. Jadi ini benar nggak? Daun ini benar nggak gitu. Seperti tadi pagi saya baru bangun tidur udah ditanya, ini benar daun kepel nggak? Padahal fotonya cuma daun separuh. Wah, sing jelas kayak gini. Nah, terus saya bilang, tak fotoke aja. Ini tak fotoke daun pohon kepel. Terus kemudian daunnya seperti ini, silahkan cari lokasinya ada di sini, di sini, di sini. Silahkan pilih yang paling dekat dengan rumah jenengan. Untuk apa itu daun kepel, Om? Itu untuk Om, asam urat, Om. Oh, asam urat. Iya, iya, iya. Ya. Itu untuk asam urat. Kan kemarin juga ada yang sudah berkali-kali minum allopurinol gitu. Tapi kemudian setelah sepuh itu baru ngeh gitu. Waduh, saya kok minum allopurinol kok nggak ada kacek-kaceknya ya. Padahal dulu ya gampang gitu. Kalau sekarang kok nggak ada kaceknya itu. Nah, terus tanya tentang herbal itu. Apa tahu daun yang bisa untuk tanaman yang bisa untuk nih? Ya pakai aja daun kepel, Bapak gitu. Oh, daun kepel. Di mana carinya? Fakultas Farmasi banyak. Oh. Nah, sehingga bisalah dicari gitu ya. Wong gopek ya ora apa-apa kok, masih boleh gitu gopek. Dulu juga ada yang nganu Om, isin-isin gitu mau gopek. Kebetulan waktu itu dia tanya saya gitu. Ada di farmasi itu di pintu sebelah timur gitu. Itu sudah dekat jalan Kaliurang. Mau tingak-tinguk itu tak parani gitu. Mau ambilin itu Bu? Nggih Pak, ya sudah ini tak ambilkan aja.
Yang saya ingat itu di Taman Sari itu kalau tempat wisata itu ada pohon kepel. Iya. Tapi kalau itu diambil langsung dimarahi petugas. Nah, itu sayangnya ya. Sudah banyak orang tidak memanfaatkan itu. Padahal dulu putri-putri keraton itu kan selalu memanfaatkan buah kepel gitu untuk mengganti deodoran gitu. Oh. Ya, itu wajibnya putri-putri keraton dulu kan selalu makan buah kepel itu. Nah, setelah ada deodoran ya berpindah gitu. Ya. Kalau dulu ya pakai itu. Buah deodoran jadi. Iya. Cuma persoalannya memang yang sedang hamil itu tidak boleh memakan buah kepel gitu. Ya, karena buah kepel itu ada teratogenik gitu. Oh. Bagi yang sedang hamil loh, Om. Ya, ya. Kalau yang tidak hamil nggak masalah. Bagi wanita hamil itu teratogenik itu. Kadang nanti anaknya bisa cacat gitu ya. Hilang gitu ya. jarinya satu atau tangannya hilang satu, ya itu bisa jadi. Wah, maka mbah-mbah kita dulu itu selalu bilang, nek lagi hamil tidak boleh makan buah kepel, nek makan buah kepel nanti anake malang. Malang itu bukan letaknya sungsang, bukan, tapi cacat. Oh. Ya. Ini kata Om Rode itu asam Jawa itu. Kalau minum asam doang itu gimana itu manfaatnya itu, Om? Nggak apa-apa. Air panas kan vitamin C ini ya rusak apa itu, Om? Atau sekedar kecut-kecut ada zat yang lain yang manfaat? Ada manfaat lain itu dari Kalau asam Jawa itu kan vitamin C juga tidak setinggi tidak setinggi buah jambu biji, Om. Oh. Jadi asam Jawa itu malah justru ini untuk menggelontorkan lemak itu. Kalau Om Rudi minum ini berarti untuk gelontorkan lemak itu. Oh, mulanya saiki lebih slim. Slim. Mungkin bajunya yang slim. Enggak. Oh gitu ya. Jadi malah vitamin C itu makan jambu biji. Jambu biji paling besar. Yang tidak kecut malahan. Iya. Kalau kecut itu kan biasanya asam sitrat. Iya kan kita asosiasikan vitamin C tinggi itu ya kecut-kecut, padahal bukan itu ya. Bukan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini sudah jam 9:30 kurang 5. Iya. Satu lagi. Mangga. Kita kan punya alergi dingin. Jadi kalau dingin itu biasanya keluarnya batuk. Nah kan batuk itu kan kalau alergi kan berkepanjangan gitu. Terus ada teman nyaranin minum asam Jawa gitu. Kok cepet hilangnya ya Om ya? Apa untuk menaikkan daya tahan gitu ya? Iya, salah satunya. Salah satunya untuk menaikkan daya tahan. Nek Jeng Pipin kan sakjane deket dengan Cepogo Selo ya, Semarang itu ya. Apa itu? Ya golek adas. Oh, adas. Golek buah adas itu kan juga dipakai untuk ini kan anti alergi. Loh, kalau itu buah lagi batuk, aja sejimpit dimasukkan di gelas terus dituangi air panas wae, Om. Oh gitu tok. Iya. Adas Pulau Waras itu. Iya, adas yang seperti tadi fotonya ada ya, gitu ya. Biji tadi. Nggih. Oh gitu tok. Iya. Jebulane nek ngerti ya kayaknya mau gitu tok ya, ora ngerti. Dicoba antangin. Kalau itu tadi apa tadi itu ya? Si tamarin kan tadi pakai tamarin, pakai asam Jawa itu ya. Nah, asam Jawa itu kecutnya itu sebenarnya kecut apa itu? Bukan ini ya. Bukan zat mungkin, yang utamanya malah. Oh, bukan zat utamanya gitu. Wong itu golongan legum ya, berarti sini banyak sekali itu sini salah siji. Nah, itu sering dipakai untuk batuk itu apa benar enggak itu? Kalau batuk terus minum asam itu? Kalau untuk lendir itu sakjane malah tadi itu misalnya daun kembang sepatu, ya itu malah untuk batuk.
Terus kemudian gitu. Apa? Sirih ya. Nah, sirih. Nah, itu untuk batuk gitu. Ya. Tapi kalau Jadi asam bukan asam ya? Bukan, kalau asam kayaknya enggak ya untuk batuknya. Nenggon itu loh, laserin kan loh. Laserin itu kita ya ono daun kembang sepatu itu kan. Terus kemudian ono patian kebo, ono jahe. Nah, itu apa namanya untuk batuk. Coba nenggon laserin ya. Di sini kan herbal kabeh itu. Oh, begitu ya. Ya, makanya saya cocokin nek obat batuk ya pakai obat batuk laserin biasanya saya. Oke, matur nuwun. Ini teman-teman ada pertanyaan lagi, Jeng Pipin? Sudah malam. Kapan-kapan nanti kita ini lagi. Insya Allah. Oke, matur nuwun Om Cok, alhamdulillah, alhamdulillah alamin sudah belajar kita hari ini dan mudah-mudahan diberi manfaat yang banyak dari ilmu yang sudah di-sharing oleh Om Cok ini. Amin. Ya, saya tutup dulu dengan doa majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Om. Barakallah. Sami-sami.